Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya semangat dan siap belajar bareng hari ini. Pernah gak sih kalian merasa bosan di kelas karena guru cuma ngomong terus tanpa ada interaksi? Nah, disinilah pentingnya topik yang akan saya bahas, yaitu interaksi edukatif di lembaga pendidikan. Kenapa menarik? Karena proses belajar itu gak cuma soal guru yang menjelaskan dan siswa mendengarkan, tapi tentang bagaimana keduanya saling berkomunikasi, saling memahami, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Jadi di presentasi kali ini saya akan bahas 4 hal utama. Yang pertama, apa itu interaksi edukatif? Yang kedua, apa saja sih unsur-unsurnya? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Dan yang terakhir, apa saja sih contohnya dalam kehidupan nyata di lembaga pendidikan? Apakah kalian siap? Yuk, kita mulai pembahasannya dari yang pertama, pengertian interaksi edukatif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan interaksi edukatif? Jadi, interaksi edukatif itu adalah hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana keduanya saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, bukan cuma guru yang aktif, tapi siswa juga ikut terlibat bertanya, berdiskusi, dan berpendapat. Berbeda dengan interaksi biasa, interaksi edukatif selalu punya tujuan pendidikan, yaitu membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Contohnya, ketika guru memberi pertanyaan dan siswa menjawab lalu berdiskusi. Itu bukan cuma komunikasi, tapi sudah termasuk interaksi edukatif. Karena terjadi proses belajar di dalamnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa interaksi edukatif adalah jantung dari kegiatan belajar mengajar. Tanpa interaksi, pembelajaran bisa terasa kaku dan membosankan. Nah, teman-teman, biar kita makin paham, sekarang kita bahas unsur-unsur dalam interaksi edukatif yuk. Jadi, ada beberapa hal penting yang harus ada supaya interaksi bisa disebut edukatif, bukan sekedar ngobrol biasa. Yang pertama, guru atau pendidik. Nah, jadi guru berperan sebagai pembimbing, sekaligus motivator dan fasilitator. Guru bukan cuma menyampaikan materi, tapi juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong siswa untuk aktif. Yang kedua, peserta didik. Mereka bukan lagi objek, tapi subjek belajar. Artinya, siswa juga punya peran aktif. Mereka untuk berpikir, bertanya, menanggapi, bahkan bisa memberi ide baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tanpa tujuan yang jelas, interaksi tidak akan mengarah ke hasil yang diinginkan. Tujuan inilah yang jadi arah semua kegiatan belajar. Yang keempat, materi atau bahan ajar. Materi menjadi isi dari interaksi itu sendiri, apa yang dibahas, dipelajari, dan didiskusikan. Dan yang kelima, situasi belajar. Ini mencakup suasana kelas, media pembelajaran, bahkan hubungan emosional antara guru dan siswa. Kalau suasananya positif, interaksi akan berjalan lebih efektif. Jadi, 5 unsur ini saling berkaitan. Kalau salah satunya hilang, proses belajar bisa jadi kurang bermakna. Oke teman-teman, sekarang kita bahas lagi yuk hal penting berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi edukatif. Karena sebaik apapun rencana belajar, kalau faktornya nggak mendukung, interaksinya juga nggak akan maksimal. Yang pertama, itu kepribadian guru. Guru yang sabar, ramah, dan komunikatif biasanya mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sebaliknya, kalau guru kaku atau mudah marah, siswa bisa merasa tertekan dan enggan berinteraksi. Yang kedua, motivasi belajar siswa. Kalau siswa punya semangat belajar yang tinggi, mereka akan lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Tapi, kalau motivasinya rendah, interaksi akan berjalan pasif. Yang ketiga, lingkungan belajar. Ruang kelas yang bersih, nyaman, dan kondusif akan membuat siswa lebih fokus dan berani berpartisipasi. Lingkungan yang bising atau membosankan bisa menghambat interaksi. Yang keempat, media dan metode pembelajaran. Penggunaan media seperti video, permainan edukatif, atau diskusi kelompok bisa membuat suasana belajar lebih menarik dan interaktif. Dan yang terakhir, hubungan emosional antara guru dan siswa. Kalau guru dan siswa saling menghargai dan percaya, maka komunikasi akan berjalan lancar dan proses belajar jadi lebih efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa interaksi edukatif yang baik tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan kepribadian, motivasi, lingkungan, media, dan hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik. Nah teman-teman, supaya nggak cuma teori saja, sekarang kita lihat yuk contoh nyata penerapan interaksi edukatif di lembaga pendidikan. Contoh yang pertama, kegiatan diskusi kelompok di kelas. Misalnya,
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, lalu memberikan topik untuk dibahas bersama. Di sini, guru berperan sebagai pembimbing, sementara siswa aktif berdiskusi, saling bertukar ide, dan mempresentasikan hasilnya. Itu termasuk interaksi edukatif karena ada komunikasi dua arah dan proses belajar yang terjadi. Contoh yang kedua, bimbingan belajar atau konseling. Ketika guru memberikan arahan atau membantu siswa yang kesulitan memahami pelajaran, terjadi hubungan pribadi yang mendidik. Ini juga bentuk interaksi edukatif. Contoh yang ketiga, penggunaan media digital. Misalnya, guru menggunakan video pembelajaran, kuis online, atau aplikasi edukatif. Dengan cara ini, siswa lebih tertarik dan interaksi tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga melalui teknologi. Contoh yang keempat, proyek kolaboratif. Guru memberikan tugas proyek yang mengharuskan siswa bekerja sama. Di situ terjadi interaksi antara siswa sekaligus antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, di setiap kegiatan belajar, baik tatap muka maupun daring, interaksi edukatif bisa terus dikembangkan selama ada komunikasi yang positif dan tujuan pendidikan yang jelas. Baik teman-teman, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan calon pendidik dan insan akademik, kita harus mampu membangun interaksi yang positif agar pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk karakter. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.